Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Agil Bagus Prastio dari kelas 3A1 Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Pandemi Virus COVID-19 terhadap Indonesia. Selamat menonton. Apakah itu virus COVID-19? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja loh, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019, virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Berikut adalah beberapa contoh permasalahan yang dialami oleh negara Indonesia karena wabah virus COVID-19. Yang pertama, yaitu pengangguran meningkat. Angka kemiskinan dan pengangguran diperkirakan akan naik cukup signifikan yang berimbas dari adanya pandemi. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan secara paksa. Angka pengangguran dan juga angka kemiskinan diperkirakan akan naik cukup signifikan, di mana kemiskinan kemungkinan akan naik sekitar 3,2 hingga 5,71 juta orang, dan pengangguran meningkat kurang lebih 4,3 juta orang hingga 5,23 juta orang. Masalah yang kedua yaitu masalah psikologi. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalkan penyebaran virus seperti karantina dapat memiliki dampak yang negatif seperti menyebabkan gejala stres pasca trauma, depresi, dan insomnia, kehilangan pekerjaan dan kesulitan. Selama penurunan ekonomi global juga dikaitkan dengan penurunan kesehatan mental yang berkepanjangan. Ada banyak orang yang sudah menderita kecemasan dalam masyarakat modern kita ini, tetapi orang yang lebih mudah cemas bisa terus merasakannya dan kondisinya bisa semakin memburuk. Bahkan jika pandemi COVID berakhir, beberapa orang mungkin tetap cemas karena masih ada resiko varian virus lain. Kesepian kronis yang disebabkan oleh isolasi sosial dan perasaan dalam hidup selama pandemi adalah masalah utama lainnya. Beberapa orang tiba-tiba terjauhkan dari hubungan dekat. Pada era menjaga jarak sosial dan mungkin merasa sulit untuk membangunnya kembali. Sementara itu, stres akibat COVID-19 kemungkinan besar berdampak mental yang lebih besar pada mereka yang memiliki pengalaman hidup yang menyakitkan. Kemungkinan bisa memicu ingatan trauma secara sadar atau tidak sadar, yang bisa mempengaruhi Anda. Dalam hal ini, kondisi kesehatan mental menjadi jangka panjang, karena bisa membuka trauma yang telah tertutup. Oke, berikutnya mari kita memaknai kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada sekitar bulan Maret tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi, yaitu wabah virus corona. Wabah tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar di negeri ini. Jika kita lihat pada kondisinya, yang bawah hampir seluruh sektor sangat terdampak dari penyebaran virus corona tersebut. Tak hanya kesehatan, sektor ekonomi dan sosial juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Karena masa pandemi, banyak pabrik-pabrik yang terpaksa harus berhenti beroperasi, dan kondisi terburuknya yaitu sampai tutup total atau gulung tikar. Masalah itu tentunya akan berakibat juga pada karyawan-karyawan pekerja pabrik. Mau tidak mau, mereka harus dirumahkan sementara, dan ada juga yang sampai di PHK. Wabah virus corona membuat perekonomian negara dan masyarakat menjadi terpuruk. Tingkat pengangguran menjadi semakin meningkat dan banyak masyarakat yang kekurangan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Di masa pandemi, masyarakat sangat membutuhkan alat-alat kesehatan
seperti masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer untuk melindungi diri dari serangan virus COVID-19. Karena jumlah permintaan dari alat-alat kesehatan yang semakin hari semakin banyak, kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para distributor curang demi mendapatkan banyak keuntungan. Mereka membuat kelangkaan pada produk-produk alat-alat kesehatan tersebut dengan cara menimbunnya. Apabila produk alat-alat kesehatan tersebut sudah mengalami kelangkaan, maka kemudian mereka akan menjualnya lagi, tetapi dengan harga yang lebih mahal dari sebelumnya. Mahalnya harga alat-alat kesehatan membuat masyarakat Indonesia yang berekonomi menengah ke bawah menjadi kesulitan. Karena untuk memenuhi kehidupan pangan sehari-hari saja belum tentu cukup. Apalagi di saat pandemi seperti ini, mereka secara terpaksa harus membeli alat-alat kesehatan seperti masker agar tidak mudah terserang wabah virus COVID-19. Meskipun banyak sekali masalah yang ditimbulkan selama pandemi, tetapi jika kita memaknainya dari sudut pandang yang lain, kondisi ini tidak selalu tentang hal-hal yang negatif, tetapi ada juga sisi positif yang bisa kita ambil dari masa pandemi saat ini. Dulu, sebelum adanya pandemi, semua orang hanya berfokus pada pekerjaannya saja, dan jarang sekali ada waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Tetapi, ketika ada pandemi, mereka memiliki lebih banyak waktu untuk berkumpul dan bercengkrama dengan keluarganya masing-masing. Semakin banyak waktu yang dimiliki bersama keluarga, maka semakin baik pula hubungan dalam keluarga tersebut. Kemudian, ada juga sisi positif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sisi positif tersebut yaitu tentang kebiasaan mencuci tangan. Sebelum adanya pandemi, kebiasaan menjaga kebersihan seperti mencuci tangan sudah mulai tidak diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Karena hampir sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa makan bisa menggunakan sendok atau garpu, sehingga mereka tidak masalah meskipun tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Padahal banyak sekali manfaat dan kebiasaan dari rutin mencuci tangan. Mencuci tangan dapat menghilangkan kuman-kuman atau virus yang menempel di tangan kita. Oleh karena itu, tetap jaga kebersihan dan kesehatan dengan rajin mencuci tangan pakai sabun. Berikut ini adalah beberapa bentuk aksi nyata yang harus dilakukan dalam menghadapi pandemi virus COVID-19. Yang pertama, yaitu peran masyarakat dan pemerintah harus saling menguatkan dan patuh kepada protokol-protokol kesehatan. Kita harus memandang virus ini sebagai musuh bersama dan harus dihadapi secara bersama-sama. Saat ini tak perlu saling hujat karena hal tersebut tidak ada manfaatnya dan hanya buang-buang energi. Yang kedua, menjadi relawan kemanusiaan. Relawan adalah bentuk pembangun solidaritas untuk mewujudkan rasa kebersamaan untuk saling menguatkan. Relawan yaitu orang yang memiliki keterpanggilan hati untuk mengambil peran yang konstruktif pada kegiatan yang dikoordinasikan oleh institusi yang memiliki otoritas. Sejalan dengan arahan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, saat ini adalah momentum kita sebagai warga negara yang memiliki kemampuan kesehatan fisik, pengetahuan, dan keterampilan untuk menjadi relawan kemanusiaan. Hal ini merupakan wujud aksi bela negara minimal di lingkungan masing-masing. Mari bersatu bersama pemerintah untuk saling memberikan semangat dan membantu memutus mata rantai penyebaran virus, khususnya pada kelompok yang rentan seperti lansia, balita, wanita hamil, dan penderita penyakit bawaan. Yang ketiga, yaitu membagikan masker dan makanan yang bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai manusia, kita harus mengutamakan solidaritas dan persatuan dalam menghadapi pandemi saat ini. Untuk masyarakat yang berekonomi menengah ke atas, bisa membantu dengan cara memberikan masker gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, dan terutama untuk yang mengalami gejala flu dan demam. Selain memberikan masker, kita juga bisa membagikan makanan ke masyarakat yang kurang sejahtera, agar imunitas diri mereka menjadi semakin meningkat. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.